شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 58 Bu. 58. Nggih. Halaman 58. Nggih. Ya. Halaman yang ke-58, firman Allah, wazkur rabbaka fi nafsik ay fi qalbik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita memasuki kepada pelajaran berikutnya, yaitu terdapat pada halaman yang ke-58. Sebagaimana biasa, kita sama-sama mempraktikkan kaifiyat ini. Pertama-tama kita pejamkan dua mata, kemudian dengan keimanan dan keyakinan serta perasaan bahwasanya jasad kita dan ruh kita ini adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan semoga jasad kita yang kasar ini dan roh kita ini selalu terhubung dengan nama Allah yang baik yang bernama Nur, dan terhubung dengan Nabi kita yang mulia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi diri kita yang sebenarnya itu yaitu disebut dengan Nur Muhammad. Jadi hidup kita ini adalah dengan berkat Nur Muhammad, dan apa saja kehidupan kita baik makan, minum, berjalan dan sebagainya itu adalah berkat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak bakalan ada ke permukaan dunia ini, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudusi. Kata Allah, khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajlika. Aku ciptakan olehmu, kata Allah, wahai Muhammad, li ajli, karena nur zatku. Nah, sedangkan Asia ini, alam semesta ini, termasuk kita yang ada ini adalah sumbernya itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya diri kita yang sebenarnya itu. Jadi kalau orang berprogram di situ memfanakan diri dan mengistighfarkan diri di situ, itu seluruh pekerjaan itu ikhlasnya luar biasa. Nah itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wazkur rabbaka fi nafsika ay fi qalbika. Artinya, kata Allah, ingatlah Tuhanmu pada diriku. Tafsir diri di sini di hati. Nah, jadi ingat dengan Allah Ta'ala ini ada beberapa macam. Jadi kalau menurut ilmu syariat, ilmu fikih, itu biasanya zikirnya itu dengan zikir lisan, dengan ucapan la ilaha illallah. Itu dari tafsir pertama, la ma'budu bihaqqin illallah, tiada ada yang disembah kecuali Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah, la matluba bihaqqin illallah, tiada ada yang dituntut kecuali Allah. Nah itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, kalau bisa di poin kita kan sebenarnya la ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Tiada ada yang mawjud, artinya tidak ada yang ada kecuali Allah. Yang lain daripada Allah Ta'ala itu tidak ada. Nah jalannya seperti keadaan kita ini. Jadi keadaan kita ini beginilah, asalnya kita ini ada Allah, ada
Kemudian dengan adanya kasih sayang ibu dan bapak, lalu muncul kita ke permukaan dunia ini meliwati orang tua kita, yaitu ibu kita melahirkan. Nah, setelah kita berada di permukaan dunia ini beberapa waktu, anggaplah sekian tahun kita berada di permukaan dunia ini, kemudian yang ketiga ada pulang jiwa ya Allah meninggal dunia kada lagi kelak lalu kada. Jadi menurut di dalam ilmu hakikat asalnya kadada, kemudian ada, itu kadada pulang dihampitnya dua kadada, lalu dianggap itu tidak ada. Nah, itu jalannya kita mengatakan nang lama wujud bihakin illallah tadi. Kini nak kacung itu mana aja, nah bapaknya itu ada masalah pulang. Jadi ada ini akhirnya kita ada dua ya Allah, karena likul li ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada ajal yang tertentu. Bila sampai ajaluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal mereka itu la yastaghfirun, tidak bisa berhenti, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa berdahulu juga. Jadi orang yang meninggal dunia itu tidak bisa berdahulu dan tidak bisa berhenti, memang tepat pada waktunya itu tadi. Jadi setelah jihun, nah kewajiban kita dimandikan, habis dimandikan, dikapan, disembahyangkan, kemudian dikuburkan, selesai. Nah lalu ada lagi kalau orang itu tadi nang sohor ke dalam dunia ini ada lagi, kalau hilang kalau nah ada lagi. Jadi sesuai yang dikatakan kita adalah mawjud bihaqqin illallah, la ilaha illallah. Di situ kita berzikir itu kita pejamkan mata, la ilaha illallah, langsung ke poin lah. Poin yang terakhir tadi kadada, yang ada itu hanya Allah, yang lain kadada. Buktinya seperti nabi-nabi yang dahulu, umat-umat yang dahulu kadada lagi. Kalau yang Allah jihun beritaan mulai sejak manusia pertama diciptakan Allah, seperti Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, kadadaan lagi orangnya kan bulik seberataan. Nah sesuai kalau dengan firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala-galanya adalah milik Allah, wa ilaihi, dan kepadanya Allah raji'un, akan kembali. Nah, itu pada mati kata kembali ke asalnya. Sebab asalnya karena dari Allah, kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan raji'un, artinya kembali gitu. Nah, jadi jalannya tahu kalau sudah kita bahwa la maujud bihaqqin illallah, tiada yang maujud kecuali Allah, ya jalannya itu tadi. Kita ini kadang-kadang bahkan yang mengata itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau jalan adab, kalau jalan adab itu yang mengata tadi adalah rahasia kita yang bernama Nur Muhammad. Nah, jadi kalau jalan adab kita bukan ke Nur Muhammad dulu, yang kepada Allah. Karena Allah taala tadi kan anna minallah, ya nabi kita. Nah, itu nah. Kemudian anna minallah, ya nabi kita, wal mu'minuna minni. Aku ini berasal daripada nur zat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman itu minni daripada aku, ya nabi kita. Nah, jadi kita selaku beradab dengan Rasulullah, dengan Nur Muhammad kita dulu situ. Nah, jadi mohon maaf aja kalau orang yang kadang mempelajari lagi tentang Nur Muhammad bisa menyalahkan tuh dia. Bisa menyalahkan apa aja Nur Muhammad belum. Ada aja nah istilahnya nang tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Itu sudah tahu ya kita, karena Nur Muhammad ini mujmal, lagi jumlahnya terhimpun di dalam Nur Muhammad. Sebagaimana Datuk Alam Bayan Sidin itu dulu mempelajari tentang masalah tauhid yang disebut dengan tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al, dan itu hanya Sidin masuk kepada Nur Muhammad. Sedangkan Datuk kita Syekh Nafis yang di Kalua itu Sidin itu mempelajari Nur Muhammad dulu, hanya kepada yang tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma. Jadi sama aja, cuma taduli aja dengan. Nah, sedangkan mereka itu sudah berada di alam barzakh. Kita doakan mereka itu sudah mudah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Artinya ingatlah Tuhanmu pada diriku, nafsir diri di sini, di hati kamu. Fayaqulullahu ta'ala, inna laka indi hasanan wa anna azika bihi wa huwa zikra al-khabir. Rawahul Baihaqi.
Artinya sesungguhnya bagi engkau di sisiku ada kebaikan dan tiada terhapus, dan aku yang membalasnya, yaitu zikir khafi. Artinya zikir khafi ini zikir yang tersembunyi. Zikir khafi atau zikir hati, hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Rawahu Bukhari wa ghairihi. Artinya aku, kata Allah, di sisi sangka hambaku. Dengan aku artinya kalau seseorang hamba lah merasa dengan Allah, merasa dengan aku, kata Allah, benarlah, dan aku, kata Allah, besertanya apabila dia mengikutiku, dan apabila mengikutiku sendirian, aku ingat dengan diriku sendiri. Dan jika ingat dengan berjamaah, aku ingat dengan jamaah yang lebih baik daripada kamu, yaitu jamaah para malaikat. Yang keempat, qala ba'dul arifin az-zikru bil qalbi. Qala ba'dul arifin az-zikru bil qalbi sayyidul muridin wa bihi yuqatiluna a'da'ahum. Berkata sebagian arif billah, zikir di hati atau zikir hati adalah pandang atau senjata bagi mereka yang mengingatkan faidul ilahiyah, dan zikir hati adalah yang akan membunuh musuh-musuh batin yang menghalang keberhasilan yang diharapkan. Yang kelima, berkata Ahmad ibnu Hadrawaihi qaddasallahu sirrahu, al-qulubu awhiyatun wa iza mutalahat minnal haqqi mazharat ziyadatun anwariha alal jawarihi, wa iza mutalahat minnal batili zaharat ziyadatul matiha alal jawarihi. Hati adalah wadah, maka apabila penuh itu wadah dengan yang hak, dengan kebenaran, nampaklah bertambah nur yang hak pada sekalian badan. Dan apabila penuh dengan yang batil, penuh dengan sekalian yang batil, nampaklah kegelapannya pada sekalian badan anggota. Yang keenam, qala Zunnun al-Misri, salahul qalbi sa'atan abdalu min ibadihi sabalain. Berkata Zunnun al-Misri dari negara Mesir rahimahullah, baik hati dengan Allah suatu saat lebih baik daripada ibadah manusia dan jin yang kosong hatinya daripada mengingat Allah. Kemudian yang ketujuh, wa qala al-arif al-kabir Abul Hasan As-Sazali qaddasallahu sirrahu, berkata al-arif billah Abul Hasan As-Sazali, az-zaratu minal a'malil qulubi ya'malul amsalal jibali min a'malil jawarihi. Artinya sekecil semut dari amal-amal hati, halusnya sekecil semut lah, sekecil semut dari amal-amal hati menyamai pahalanya dari amal-amal anggota sebesar gunung. Kita beramal anggota misalnya seperti sholat, seperti amal-amal ibadah yang lainnya sebesar gunung. Orang tadi beribadah dengan secara rahasia, dengan secara hati tadi sekecil semut saja, artinya lebih baik daripada orang yang beribadah sebesar gunung tadi. Kenapa ya? Orang yang beribadah secara lahiriah ini bisa tercampur-campur dengan syirik khafi, ya Allah, dengan riya, misalnya dengan ujub. Tapi kalau di hatinya beribadah, ya Allah, misalnya Allah di hati, ya Allah, pada tahunnya, ya Allah. Nah, tersembunyi. Sedangkan dia beribadah sembahyang tadi, bila ada orang lewat, dia di hatinya, ini aku sembahyang masih baik karena Allah. Nah, itu. Lalu timbul riya, itu disebut dengan syirik khafi namanya. Yang kedelapan, berkata Syekh Abu Sa'id Al-Harazi, Iza aradallahu ayyuwaliya abdan min abidihi. Artinya apabila Allah hendak memberikan tauliyah
atau memberi hidayah, memberi faedah ilahiyah ke hamba-hambanya. Yang pertama, fataha alaihi bab zikrihi, Allah bukakan hati itu hamba untuk mengingat Allah, sehingga dirasakan nikmat dan lazatnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fataha alaihi babal qurbi, Allah bukakan pintu dekat dengan Allah, atau Allah bukakan hijab dinding yang Allah dudukkan di tempat jinak menjinaki antara hamba itu dengan Allah. Kemudian Allah dudukkan di kursi ketauhidan. Seterusnya yang ketiga, dan akhirnya Allah bukakan dinding jalal, artinya kebesaran, dan azamahnya, artinya buka kebesaran Allah pada zahir dan batin. Maka jadilah ia fana dan selalu dalam pemahiraan Allah dan terlepas dari pengakuan dirinya. Nah, jadi dalam kita melaksanakan ibadah itu maksudnya itu jangan merasa diri kita yang beribadah. Nah, lalu kita pandang rahasia yang bernama Nur Muhammad tadi, itulah yang beribadah. Nah, jadi kalau diri kita ini kadang-kadang bisa timbul ria, ya kan? Jadi bila kita pindah di situ, misalnya kita sholat, ya Allah, sholat. Nah, lalu di dalam sholat itu, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah, sallu kamara itu muni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana engkau lihat aku sembahyang. Jadi kita di situ harus tebadil. Tebadil itu terganti, ya Allah, yang sholat itu adalah benar-benar Nur Muhammad SAW yang ada pada diri kita ini. Kemudian selanjutnya zikir hati ada 3, ilahi wallahu a'lam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membicarakan lagi tentang zikir hati, ada 3 macam. Mudah-mudahan kita berdoa semoga kita disampaikan umur oleh Allah pada minggu yang berikutnya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik.